Oke guys, kali ini saya akan main Genshin Impact. Ini settingannya udah saya buat rata kanan ya, dan di sini akan saya hitung FPS-nya pakai Taco Start. Ini Taco Start-nya udah bayar, jadi nanti akan ada grafiknya. Ini HP-nya saya biarin nyala dulu biar agak anget ya kan. Terus suhu ruangannya di sini ada di 28, tapi nanti habisnya 27 karena saya pakai ruangan AC ya, panas banget. Bisa pakai ruangan AC saya setel di 27, tapi saat ini masih 28 karena baru hidup. Terus ini pakai sinyal seluler kartu Bayu ya, di Poco X6 ini kartu Bayu. Mode performanya aku hidupin, di Game Turbo juga aku hidupin. Dan kita lihat FPS-nya seperti apa. Jadi saya akan main sekitar setengah jam ya guys. Kira-kira akan berapa nih? Di sini suhu awal yang udah saya hidupin panasin, masih adem ya. Masih ada di 35 derajat Celcius untuk suhu layarnya saat ini. Di daerah belakang juga sama ya, 35, nanti kalau udah setengah jam, jadi ini jam 19.09. Ini udah 10 menit berlalu ya, 19.19 ini, jadi udah 10 menit. Baterainya sekarang tinggal 42, tadi kayaknya 45 ya. Terus di sini suhunya udah naik ya ke 43 ya, dari tadi 38 ya, naik. Tadi di 5 menitan udah naik ke 41, sekarang suhunya di belakang 42,3. Ini kayaknya akan terus memanas di settingan highest. Terus cara kalau ditanya FPS-nya, ya kalau jalan biasa bisa 30-an, 40-an, tapi kalau udah gejala battle ya bisa sampai ke 20-an ya. Ya masih performa yang nggak jelek sih ini sih. Cuma ya memang chipset segini ya performanya seperti ini udah cukup wajar, Ini saya teleport ya guys. Jadi nanti kalau ada grafik turun itu teleport. Ya ini udah jam 19.29, baterainya sekarang ada di 37%, suhunya sekarang ada di 43 ya, depan sama belakang 43. Aman, kalau saya bilang sih kalau kamu mau main aman ya di highest bisa, cuma itu ya 30 fps aja. Kalau mau 60 fps kayaknya wajib kamu naik di Poco X6 Pro ya. Ini loh yang saya bilang ya, untuk Poco X6 Pro dia panas gitu kan, tapi kan nyampe fps-nya. Kalau di sini panasnya segini tapi fps-nya nggak nyampe gitu kan. Ya itu memang diferensiasi antara seri Pro dan seri regulernya ya. Tapi menurut saya sih untuk seri reguler kayaknya ini udah bagus banget sih. Chipset Snapdragon-nya juga mantap lah. Cuma jika dibandingkan PUBG sama ML, ini jelas menghasilkan panas yang lebih lumayan kerasa. Soalnya kan udah sampai 43, tapi untungnya masih belum ke 45 ya. Ini udah naik lagi di 43,6. Apakah nanti akan sampai ke 44 derajat Celcius? Ini ruangannya suhunya ada di udah turun nih sudah. Udah di 26,3, 26,4. Tapi saya rasanya masih gerah. Mungkin karena habis jalan kaki ya. Jadi kalorinya cukup terbakar. 1 menit lagi selesai. Kita lihat suhunya berapa di sini, 42 ya. 42, setelah kali UA kayaknya lebih ademin lebih. Cuma ya dari FPS-nya gitu deh. Memang udah tergolong nyaman kalau dibuat main Genshin Impact. Cuma ya kalau ditanya geber-geberan FPS-nya baik atau enggak, jelas sih bukan ranahnya ya. Kalau pada ngeluarin jurus saja bisa sampai ke belasan tadi. Tapi masih nyaman, dibilang sangat nyaman. Kalau kamu mau main di settingan highest, saya saranin 30 fps. Terus kalau di medium 60 fps boleh lah. Cuma ya kalau game kayak gini tetap kalau lama-lama mainnya tetap saya saranin pakai fan cooler ya. Terus kalau boleh-boleh lagi pakai sinyal wifi. Ini udah 13.39. Baterai sekarang 33%. Oke, dan sekarang masih kita lihat FPS-nya ya. Kita lihat FPS-nya di Taco Start. Nah, ini Taco Start, lihat rekaman, lihat
FPS-nya rata-ratanya ada di 37 ya, 37, sekian, 37,1. Untuk FPS-nya di sini juga bisa kalian lihat fluktuatif ya. Memang bisa dilihat di sini ya angkanya ya. Emang amannya sih ada di FPS-nya kamu set di 30 aja sih. Bisa naik turun juga bisa gitu. Ademnya cepat banget, baru saya matiin bentar udah 41. Jadi tadi suhunya mentok ada di 43 ya, 43 suhu body layar sama kamera, BAM kameranya. Terus untuk FPS-nya ya seperti ini, bergejolak naik dan turun. Jadi segitu aja pengujiannya dari Genshin Impact. Oke, sekarang kita nyoba Genshin Impact ya guys. Scene-nya settingannya ada di highest 60 fps. Di Liyue mukul-mukul monster aja selama setengah jam. Kita coba nanti ya sampai setengah jam. Di sini gambarnya bagus. Tapi FPS-nya kelihatan ya langsung aja di 42. Padahal ini udah pakai mode performa, kita on kan juga sekalian. Di sini suhu ruangannya agak panas ya guys karena AC-nya saya matiin. Langsung dia jalan lagi dikit turun. Kayaknya saya bakal perlu pengukur suhu nggak sih? Nggak bisa ya. Kalau saya ngukur suhu di settingan kayak gini di OBS nggak terlalu valid karena ini ada USB-nya yang nempel. Cuma kalau teman-teman mau lihat live permainannya waktu ngegame sambil jalan-jalan ya seperti ini ya. Nggak perlu setengah jam kali ya, 20 menit ya. Nanti yang setengah jam kita pakai taco stat aja kayak gitu. Bau mie goreng guys malam-malam. Ini jam berapa sih? Oh, udah jam setengah 11. Kok sepi, gak ada musuh. Ini kayaknya apa ya? Kayak performa 778 tapi lebih tinggian ini kayaknya. Kalau lihat dari angkanya ya. Gak ada musuhnya nih. Ada hewan. Ya. Ini udah turun ke 38, 41. Sepi sekali ya guys. Nggak ada helical gitu yang mau dibuat dipukul-pukulin gitu. Waduh, kamu guys. Aduh. Berenang dulu, wey. Solidify. Repot. Nah, gini dong sudah. Skyward. Stray cloud converge. 30 fps ya guys. Let the world collide. Feel this ancient power. 30. Oke. This is order. Ya kayaknya Gather. mungkin bakal sama kayak yang saya omongin di 778 dulu sih. Pokoknya misalkan kamu mainnya ada di settingan highest 30 fps aman. Cuma kalau bisa sampai 60 fps kagak ya. Tapi masih suhunya masih nyantai banget loh. Chipset idola ini, Snapdragon 7S bakalnya. Kita teleport aja deh ya. Yang ada monster-monsternya gitu loh. Nah, kalau teleport pasti FPS-nya ngedrop ya, biasa. Tuh kayak kamu main PUBG turun dari atas ke bawah dari pesawat.
Kayak ML baru buka match, war match itu pasti ya ngedrop. Nah, ini dia nih. 31, 32 FPS ya guys, 28, 29. Ya, selama 30 FPS masih jalan sih. Nyaman sih sebetulnya main kayak ginian sih. Ada musuh lagi tuh. Stabilize. 23, 28. Ya ini rame guys ini guys. Ini definisi kata rame tadi nih. Come into being. Sempat turun ya. Ini di bagian jempol udah kerasa anget. Sebetulnya ini nggak valid sih kalau ngecek suhu main model OBS kayak gini sih. Empat 43, tapi ini kondisi ruangannya nggak AC ya guys ya. 28, hampir 29 lah suhunya, 28,5 lah. AC-nya udah aku matiin soalnya. Kalau game kayak PUBG kayak itu aman, Mobile Legends aman. Kalau Genshin Impact emang berat sih. Untuk sekelas chipset Snapdragon yang Antutunya 500 ribuan emang kurang. Siapa tadi yang lari di sono? Gila, darahnya mau habis ternyata. Ini nggak nge-heal ternyata ya. Nge-healnya pakai apa nih? Lumayan buat nge-heal nih. Solidify. Nah, lumayan. Ya, mainnya lama, nge-heal doang. Ya maaf guys. Allow me. Ya. Sudah penuh lagi darahnya guys. Gambarnya sih oke, tapi FPS-nya kalau niat main rata kanan pakai Vanfleur ya guys. Covenant of the Deep. 27 FPS. Hancurkan muatan berbahaya. Apa ini? Tiba-tiba ada misi dadakan guys. Mana sih ini? Gather. I will have order. Seize the skies. Try. Burst forth. Come into being. Picked the wrong test subject. Suffocate. Solidify.
Oke lah. Suhunya sampai 45 nih. Suhunya sampai 45, ruangannya semakin memanas. Udah di 29 guys, tadi udah 28 ya. Tapi kalau kalian mau patokan ini ya sebetulnya bisa-bisa nggak bisa ya. Nggak bisanya ya karena ini pakai USB buat nge-mirror juga. Jadi suhunya pasti beda sama kalian main nggak ada USB-nya nempel gitu. Stabilize. Tapi kalau saya mainnya sih biasanya di itu sih guys, medium 60 fps. Ada apa ya? Solidify. Daging. Kalau cari daging semudah itu, Yakiniku Lake bangkrut nih guys. Gather. Burst forth. Langsung kenyang guys, proteinnya dapat semua ini. Ini jempol udah panas sih di sini sih. 45,2 ya. 45,2, 45,3 di ruangan non AC 29 derajat Celcius. Ingat kalau di Indonesia ruangan adem itu ya harus ada di 26 27 katanya. Ya, tapi memang tidak bisa berharap banyak ya sama HP yang Antutunya segini. Cuma buat saya pribadi sih kalau kamu mainnya di 4K 30 fps aman sih. Kalau 60 fps boleh, tapi ya pakai fan cooler sih. Murka banget kalau main kayak gini kagak pakai fan cooler. Udah gitu pakai casing sambil ngecas pula, sinyal seluler pinggir jalan. Waduh, gak sehat HP-nya nanti. Cuma kalau yang main masih muda gitu, berada di luar, gabut, apa aja langsung main ya memang beda ya guys. Cuma kalau udah orang-orang tua kayak saya gini udah males main di pinggir jalan, udah males. Kalau main ya harus di tempatnya yang bener-bener apa ya, mendukung gitulah, nggak berisik. Terus apa, nggak panas, nggak terlalu terang. Ini sama albedo sekali libas mati. Ini apa ini? Apa ini? Banyak kadal ya di situ ya. Come into being. Ha! Burst forth. Dapat daging lagi. Aduh. Ini caranya Hypermart tutup nih, jualan daging percuma nih. Guyonannya ya, guyonan bapak-bapak. Musuhnya dari tadi kadal mulu. Yang kayak helikul, aduh gara-gara turun ke bawah tadi ya. Daging lagi. Kita coba balik naik ke atas ya. FPS-nya ya terpantau 30 sih rata-rata kalau ini sih. Coba besok saya main pakai Pakostat. Tebakan saya ada di 30 sih. Daging lagi. Gizi sehat ini. Makan siang gratis nih.
ruangannya semakin memanas karena AC-nya sudah saya matikan. Udah menuju ke 30 derajat Celcius ruangannya. Dahi saya mulai basah. Berarti besok pakai taco statnya mainnya di ruangan ber-AC ya guys. Jadi kalau kalian lihat mungkin videonya kebalik ya. Kalian kira yang taco stat dulu baru yang ini OBS. Tapi kenyataannya ini dulu baru yang taco stat. Coming to be. Moment of birth. Stabilize. Live. Coming to be. This is the end. Sudah jam berapa nih? 18.54 nih. Udah mulai capek nih. Umur-umur segini mah ngegame jam segini niat banget sih. Apalagi gak ada AC ini beneran sudah tidak merasa. Kalau umur segini pengennya ngegame nyaman guys. Tempat AC, gak berisik, gak terlalu terang, gak rame gitu kan. Jadi kalau masih muda itu masih bisa berjuang guys. Cuma kalau udah umurnya udah semakin lanjut, kita tuh cari hidup yang stable, hidup yang nyaman gitu. Salah satunya ya ini, main harus pakai apa, ruangannya adem, nggak berisik, AC gitulah. Burst forth. Live. Aduh, nggak menantang banget ya musuhnya di sini ya. Cuma satu-satu. Kita cari yang rame aja deh. Biar bisa lihat FPS-nya. Panas. Ini udah 30 nih pasti nih. Bener kan? Udah 30, mana pakai kayak komputer lagi. Ya bang, kenapa nggak dihidupkan bang AC-nya bang? Karena AC yang di kamar udah dihidupin. Kalau di sini AC-nya 2, saya takut gak kuat listriknya. Coming to be. Right. 27 FPS-nya ya guys. Crumble. This is order. Habis. Right. 24 guys FPS-nya tadi. Burst forth. Feel this ancient power. Nah, di Liu Yue emang udah terlalu enteng. Cuma kemarin ngujinya pakai Liu Yue sih, HP-HP sebelumnya sih. Jadi ya ikutan lah ke Liu Yue aja ya, mukul-mukul gitu. Cuma kayaknya sih nggak di lembah-lembah kayak gini. Suhu jempolnya udah panas bet. Ada di 46. 46,6. Wah, gila sih. Ya nggak bisa nyalain HP-nya juga sih. Ini gamenya emang panas sih. Berat. Kalau mau adem nanti di throttle.
Kalau di throttle nanti FPS-nya jadi rendah, terus nanti dibully sama orang-orang. Wah, FPS-nya cupu, mending HP ini. Nah, ini sulit. Tapi ini suhunya nggak bisa dijadikan patokan ya guys, karena ini pakai OBS sih. Saya sih cuma pengen nunjukin ke kalian frame-frame adegan apa aja sih yang bakal turun-turun gitu kan. Coming to beam. Huh. Ha! Burst forward. Huh. Down this calculation. Anjir, lawan ini doang sulit juga. Hold the line. Billowing surge. Langsung di ulti aja guys tadi. Ini lagi nih. Solidify. Rest and rebuild. Coming to beam. Albedo sakitnya. Moments of burst. This one. Set. Gather. Make way for the Adeptus. Yeah. Skyward. Ini videonya 60 fps saya recordnya, tapi nggak bakal terlalu kerasa ya guys. Karena ini fps-nya nggak jauh-jauh dari 30 sih. Hmm. 46. Panas nih ruangannya nih, udah 31 nih pasti nih. Tuh kan bener 31,2 udah bakal makin naik nih. 22 menit. Kayaknya udah segitu aja ya guys ya, untuk lihat FPS-nya ya. Kalian udah bisa lihat lah gambarannya. Tapi mungkin saran saya yang saya jadikan patokan sih yang thermostat ya. Karena ini ada USB-nya nempel di sini. Jadi sedikit banyak ada daya yang masuk ke baterai yang bikin naik. Cuma kalau dari FPS-nya saya rasa bakal seperti ini. Bisa dibuat patokan ya. Jadi segitu aja videonya untuk Genshin Impact kali ini.